Pagi hari ini kita akan melihat dua orang mantan pendeta yang mengaku-ngaku pendeta yang sangat oon dan sangat loakon. Ya, kedua-duanya adalah mengaku-mengaku ya pendeta biasa lah ya. Dan ini sangat menggelikan ya. Ya, di dalam debat antara Esra Soro dan Kainamus ya. Kita saksikan dulu pendeta pertama adalah Dance Mumek. Ya, kita saksikan ya. Saya ingin tanyakan. Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau Yunus hidup, berarti juga Yesus hidup. Disebutkan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Pendeta. Apa perbandingan kehidupan Yesus pada Matius pasal 40 ini dengan kisah para Rasul 25 ayat 19. Di situ disebutkan bagian B. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Ya, pertanyaan saya bahwa Yesus itu hidup, bukan mati. Nah inilah pertanyaan saya. Tolong bandingkan dan berikan penjelasan. Demikian. Baik, terima kasih. Ya. Dance Mumek ya. Dia sudah memberi pertanyaan dan pertanyaan dia anggap spektakuler dan hebat ya. Dan apa yang dikatakan Esra Soro setelah ini kawan, aduh aku mati geli kali ketawa ya. Kita saksikan dulu bagaimana Esra Soro menjawab apa pertanyaan Dance Mumek ini. Terima kasih. Ya, kalau Bapak memakai ayat itu sebagai dasar Yesus tidak mati, dan itu adalah kata-kata Yesus, artinya Bapak percaya kata-kata Yesus. Ya, pasti begitu. Nah, sebelum saya jawab itu, pertanyaan saya balik. Kalau Bapak bisa percaya kata-kata Yesus yang itu, Bapak percaya juga kata-kata Yesus yang lain bahwa mereka akan membunuh aku dan 3 hari aku akan bangkit? Kalau Bapak percaya yang ini, kenapa Bapak tidak percaya yang lain? Karena yang ini kelihatannya mendukung pandangan Bapak. Ini ayat ambigu yang tidak bisa, ini butuh tafsir. Tapi yang Yesus katakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu eksplisit dari mulut Yesus sendiri. Jadi kalau Bapak mau percaya, kalau Bapak tidak percaya kata Yesus ini, kenapa pakai sebagai argumen? Kalau Bapak pakai sebagai argumen, harus percaya. Kalau Bapak percaya ini, mengapa hanya percaya ini? Sedangkan Yesus sendiri berkata bahwa dia akan mati dan bangkit. Dibunuh mati dan bangkit. Itu pertama. Kedua, Pak harus ingat bahwa ini ada dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius itu ya yang mengatakan, yang Pak tafsirkan bahwa ini Yesusnya tidak mati karena Yunus tidak mati. Pak lupa juga bahwa ternyata dalam Injil itu pasal-pasal setelah itu, misalnya pasal 17, 22, 23, pasal 27 ayat yang ke-46, semuanya bicara tentang kematian Yesus juga kebangkitan. Jadi bagaimana Bapak menafsirkan bagian itu sehingga membuat Matius tidak konsisten, bahwa di satu sisi Yesus tidak mati dan di sisi lain ada pernyataan eksplisit Yesus mati. Ketiga, Pak harus paham bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah sebuah perbandingan, sebuah analogi. Yang namanya perbandingan dan analogi, Pak, Bapak tidak bisa mengambil segala hal untuk menjadi perbandingan. A seperti B atau B seperti A. Itu tidak berarti bahwa semua dari A itu harus dicocokkan dengan B. Dan begitu pula sebaliknya. Saya beri contoh. Ya, misalnya ada anak yang sudah dikasih pelajaran. 1 tambah 1 berapa? 2 ya? 3. Salah. 1 tambah 1 2 bukan 3. Ulang. 1 tambah 1 berapa? 3. 2 bukan 3. 1 tambah 1 5. Lalu saya marah. Saya bilang, kamu ini kayak kerbau saja.
Waktu saya bilang kamu kayak kerbau, saya tidak bermaksud bahwa anak itu punya tanduk. Saya tidak bermaksud bahwa berkaki 4. Saya tidak bermaksud bahwa dia punya ekor. Saya tidak bermaksud bahwa dia memang mau biak. Saya tidak bermaksud bahwa dia binatang. Itu analogi. Dan itu hanya menekankan satu, yaitu otaknya sama dengan otak kerbau. Nah, itu analogi. Karena itu kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 40, Pak, itu hanya mau menekankan satu aspek. Bapak tidak bisa menarik semua aspek. Sekarang, kalau Bapak mau tarik semua aspek sekarang, Yunus itu kan lari dari panggilan Tuhan. Ya kan? Nah, apakah Bapak percaya bahwa Yesus juga sedang lari dari panggilan Tuhan? Ya. Lalu Yunus berada di dalam pangkuan, di dalam perut ikan, dan pada akhirnya dia bertobat. Lalu diutus kembali. Apakah Bapak juga percaya bahwa Yesus pada akhirnya bertobat? Nah, itu menunjukkan bahwa paralel antara Yesus dan Yunus tidak boleh dalam segala hal. Kalau begitu, paralelnya dalam bidang apa? Nah, sama seperti Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia ada di dalam rahim bumi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa rahim bumi itu Bapak mesti paham istilah orang Yahudi. Rahim bumi yang dimaksudkan dalam terminologi orang Yahudi itu tidak lain dari istilah mati. Sehingga dengan demikian sebenarnya persis seperti Yunus yang di dalam perut ikan, tapi orang tidak bisa lihat dia lagi. Tiba-tiba dia muncul kembali pada hari ketiga. Demikian juga Yesus. Nah, soal Yunus tidak mati dan Yesus, kalau Yunus tidak mati, lalu Bapak memaksakan bahwa kalau begitu Yesus harus tidak mati, Bapak gagal memahami analogi dan paralelisme yang dibangun di sana. Nah, itu soal logika. Dan memang salah satu teknik hermeneutics itu adalah penafsiran analogi dan paralelisme ini. Kalau saya nggak salah Bapak mualaf ya. Dan pendeta kah? Dulu saya nggak tahu. Kalau Bapak pendeta, apakah pernah sekolah? Saya kalau nggak salah Bapak mualaf ya, kata si Esra Zoro. Ya. Kalau nggak salah Bapak seorang pendeta. Kalau Bapak seorang pendeta, apakah Bapak pernah sekolah? Dia kejar pakai C, Pak. Kalau pakai C juga sekolah loh. Aduh. Kena sekak dia kawannya. Kasihan aku lihat si Dan Smumek ini. Maksud hati dia ketika pindah ke Islam bahwa ilmunya paling tinggi. Rupanya kena sekak ya. Bapak pernah sekolah kata dia. Ini ada satu lagi kawannya. Yang kedua, sebentar. Ini. Yang kedua adalah teman saya juga ini sebenarnya. Tapi kena sekak juga sama Esra Soro. Kasihan juga ya. Kita saksikan dulu. Namanya Edi Praitno. Gak percaya ya. Soalnya di Injil gak ada. Ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soro. Waktu Yesus bangkit ketemu ibunya. Kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya. Ya. Ini juga agak kocak kawan. Dia sudah salah tapi ngotot. Kenapa dia ngotot? Karena di ayat itu ada kalimat bu, katanya ibu. Siapa yang kau cari begitu ya? Jadi dia ngotot, dikatakannya itu ibunya. Pakai K lagi, ibu. Aduh. Ya, Edi Praitno ini memang malang sekali nasibnya. Untung Pak Esra Soro tidak mengatakan, kan dia bilang, An-Nisa 157 ada di dalam Injil. Oh iya ada. Injil Basiledes. Kalau dibilang Esra Soro seperti itu. Mungkin bunuh diri siapa ini. Edi Praitno. Tapi ada dibilang Esra tapi di penutup ya terakhir ya. Dia bilang seperti itu. Kalau aku pas di sini aku bilang ya. Jadi dua mantan pendeta kena skak. Jadi kawan-kawan.
inilah fakta. Selama mereka di Kristen, mereka ternyata tidak mengerti hal-hal seperti ini. Makanya ketika dia meskipun bergelar seorang pendeta, karena pendeta itu kan sekarang ini tidak harus kuliah ya. Asal pandai kau baca Alkitab, ada keberanian, kau buka gereja, cari orang, jadilah kau pendeta. Ya kan begitu ya. Tetapi kalau di gereja Nazaret yang kami ambil untuk di gereja itu ya, itu wajib nanti kuliah dia ya di GKN ada di Babarsari. Tapi online ya, nggak apa-apa, dari awam ditingkatkan ilmu pengetahuannya. Ya, baru bergelar STH. Kalau ini kan indak kawan. Asal bicara pandai baca tulis, gas. Pandai berdoa, gas. Ya, jadi pendeta. Setelah di pendeta, ditanya jemaat, nggak tahu menjawab. Akhirnya apa? Mualaf. Setelah dia mualaf, masuklah racun. Ya, racun dari siapa? Ahmad Dedat, ya kan? Sakar naik, masuklah. Sudah itulah yang ditanyakan lagi kepada orang Kristen. Lah, selama kau Kristen apa jawabmu? Pasti dia bilang saya nggak tahu jawabnya apa. Kalau dia tahu tentu dia nggak akan jadi mualaf. Dia itu menjadi mualaf karena dia tidak tahu menjawab pertanyaan dunia terhadap imannya. Itu pasti. Jangan kalian kira, oh saya tahu menjawab. Menjawabmu asal-asal, bukan itu jawabnya. Makanya Pak Esra menengking mereka ini. Saya kira kamu mualaf, namanya kalau salah kamu pendeta ya. Kamu pernah sekolah apa enggak? Kejar paket C dia Pak. Paket A, paket B, paket C. Ya. Jadi kawan-kawan, inilah yang namanya satu kekeliruan di dalam Muslim. Bagaimana cara melihat Bible itu ya, Alkitab itu. Mereka kan senak udelnya. Yang penting ini bahasa Indonesianya, berarti harus begitu. Itu enggak begitu kawan. Coba mereka. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia kita bilang. Ini artinya, oh Al-Quran kan bukan bahasa Indonesia. Lah kalau bukan bahasa Indonesia buat apa kau buat itu? Kalau bukan bahasa Indonesia buat apa kau ajarkan? Kau ngajarkannya kan bahasa Indonesia enggak bahasa Arab. Oke kawan-kawan. Sekian dan terima kasih ya. Itulah video lucu. Di mana dua mantan pendeta diskakmat oleh Esra Soro. Sampai jumpa.